Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat, kenalan dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu, hidup penuh berkat, beraktivitas penuh semangat, dan tentu saja semoga kita semua tetap mempraktekkan menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Saudari-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, saya Romagus CSSR ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Kita awali dengan meletakkan nama Tuhan atas diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan bicara tentang Yesus yang menuju ke Yerusalem. Dia memanggil ke-12 muridnya, lalu menjelaskan misinya yang meskipun belum mereka pahami dengan betul. Karena itu sangat manusiawi ketika ibu dari anak-anak Zebedeus datang bersama kedua anaknya dan meminta kepada Yesus sesuatu. Mari kita lihat Bapak Ibu, Yesus menuju Yerusalem. Dalam pikiran banyak orang termasuk ibu anak-anak Zebedeus itu, Yesus ke Yerusalem untuk menjadi raja. Karena itu wajar dong kalau kemudian mereka atau ibu itu datang kepada Yesus minta supaya nanti dua anaknya ini duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Karena bayangannya itu tentang kuasa,
tentang kehormatan, tentang jabatan, tentang status sosial. Secara manusiawi permintaan itu sangat wajar. Ibu mana yang tidak mau anak-anaknya punya kedudukan? Ibu mana yang tidak mau anak-anaknya dipandang sebagai orang sukses? Tapi justru situasi ini dipakai oleh Yesus untuk mengajar tentang apa artinya menjadi besar di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Memang saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, kebesaran seseorang di mata dunia itu seringkali kita baca, kita potret lewat apa kedudukannya, apa jabatannya, apa status sosialnya, apa pengaruhnya. Itu seringkali menentukan kebesaran kita, popularitas. Dan hal-hal semacam itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah sesuatu yang menggoda orang untuk mencapainya. Dihormati, menjadi terpandang, disanjung, diutamakan di antara banyak orang. Karena kedudukan, karena status sosial. Siapa yang tidak mau seperti itu? Tetapi justru di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajar bahwa di mata Tuhan, kebesaran seorang Kristiani, kebesaran kita itu bukan kepada apa statusmu di dunia, apa kedudukanmu, apa jabatanmu, bukan itu. Bagi Yesus, kebesaran seseorang itu terletak di dalam pelayanannya, dengan hati sebagai seorang hamba. Itu berarti ada unsur pengabdian di sana. Ada semangat pelayanan yang tulus kepada orang lain. Semua terpusat kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Ini yang penting. Kebesaran sebagai orang Kristiani dilihat dari berapa orang terlayani karena kita. Bukan berapa pengikut kita. Bukan berapa anggota geng kita. Bukan berapa orang yang memuja-muji kita, bukan itu. Tapi berapa orang karena kehadiranmu merasa terlayani. Berapa banyak orang yang karena kehadiran kita lalu merasakan manfaatnya. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar dalam percakapan di media-media sosial adalah bahwa sebesar-besarnya orang adalah yang membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Hari ini Tuhan Yesus meneguhkan kita. Dan Dia menunjukkan seperti Dia seharusnya kita juga begitu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan pelayanan tertinggi, puncak pelayanan Yesus itu adalah ketika Dia menyerahkan diri, ketika Dia rela wafat di salib untuk menyelamatkan kita. Dia mau menjadi korban untuk kita. Ini benar-benar hati seorang hamba, benar-benar pelayan yang sejati. Saudari-saudara, menginginkan peranan, memiliki status, memiliki jabatan itu sah-sah saja. Tapi akan menjadi lebih sempurna kalau melalui jabatan, status sosial, kedudukan itu kita memiliki hati sebagai seorang hamba, hati yang melayani, hati yang tulus, hati yang mau berkorban. Dan itulah hati Yesus sendiri. Moga-moga saudari-saudara, sepanjang hari ini khususnya kita berani, kita dimampukan, kita diinspirasi untuk melakukan segala aktivitas kita apapun itu, kepada siapapun itu, dengan semangat pelayanan yang tulus, dengan hati sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa, yang kami terima, yang kami nikmati, yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih atas teladan agung, inspirasi hidup yang luar biasa telah Engkau tunjukkan kepada kami. Atas pengajaran yang dahsyat bahwa kebesaran kami terletak di dalam pelayanan yang tulus dengan hati seorang hamba. Bahwa kebesaran kami terletak dalam berapa banyak orang terlayani oleh kami. Tuhan, berkatilah semua orang yang sungguh mengharapkan berkat-Mu. Saudari-saudara, para sahabat kenalan kami, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang memohon doa, semoga Engkau memberkati mereka di dalam segala pergumulan, di dalam segala harapan, di dalam segala keinginan-keinginan yang ingin mereka terima dari kemurahan kasih-Mu. Berkati kami, semoga hidup kami senantiasa merupakan persembahan yang indah dengan pelayanan yang tulus, dengan hati sebagai seorang hamba. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau yang kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.